وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوته ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam hormat saya sampaikan Bapak Kepala Desa yang mana Kepala Desa hadir di tengah-tengah kita, dan para imam masjid, imam di musala, guru ngaji, Pak RW, Pak RT, hadirin yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tempat tinggalnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua, mari tanamkan perasaan syukur, perasaan gembira, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat akhir zaman, umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat dicemburui oleh umat-umat Nabi terdahulu. Ini umat diinginkan bahkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, ya Allah, jadikan aku umat itu. Tapi kata Allah, tidak bisa, karena umat akhir zaman telah aku siapkan. Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat Nabi di akhir zaman. Nabi Musa pun tidak dikabulkan keinginannya. Di seantero Nabi yang memohon kepada Allah ingin jadi umat satu-satunya yang dikabul oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam besok lusa tidak lama lagi akan turun ke permukaan bumi, bukan jadi Nabi, bukan jadi Rasul, tetapi menjadi umatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Nabi Adam alaihissalam, beliau katakan, saya iri kepada umat Nabi di akhir zaman, karena mereka telah diberi 4 keistimewaan, yang 4 keistimewaan itu tidak Allah berikan kepada. Yang pertama, kata Nabi Adam, aku berdosa 1 kali di surga, gara-gara perbuatan dosaku 1 kali itu. Lalu kemudian Allah usir aku dari surga turun ke dunia. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, mereka berdosanya di dunia, mereka bertaubat kepada Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua kalinya, kata Nabi Adam, aku berdosa 1 kali saja. Lalu kemudian Allah pisahkan aku dengan keluargaku, dengan istriku. Tetapi umat Nabi di akhir zaman, dosanya berkali-kali, berulang kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali. Tetapi tetap saja mereka disatukan dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Yang ketiga kalinya, kata Nabi Adam, aku berdosa 1 kali saja, dan dalam keadaan berpakaian. Lalu kemudian Allah telanjangi aku, Allah lepaskan
Tetapi umat Nabi Muhammad berdosa dalam keadaan telanjang, tetap saja mereka diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan yang keempat kalinya kata Nabi Adam, aku berdosa satu kali saja, lalu kemudian aku menyesal dengan perbuatan dosaku itu. Aku bertobat kepada Allah, mengalirkan air mata begitu derasnya, dan tobat dalam jangka yang sangat lama. Ada yang mengatakan tobatnya Nabi Adam 40 tahun, bahkan ada yang mengatakan 450 tahun. Tetapi ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, tidak bergeming, tetap saja tidak menerima taubatnya Nabi Adam, tidak mengampuni dosanya Nabi Adam. Tak kecuali ketika aku sampai di tanah suci Mekah, Allah mengampuni dosa-dosaku, menerima taubatku. Sementara umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berbuat dosa, di situ dibertobat, Allah akan menerima taubat mereka. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah menerima taubatnya Nabi Adam? Ibadah Allah dijelaskan di dalam satu riwayat hadis, Allah menerima taubatnya Nabi Adam tatkala Nabi Adam memohon kepada Allah dengan atas nama Nabi Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin antagfirli. Hei Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, demi keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosaku, terima taubatku ya Allah. Fa'auhallahu ilaih. Allah balik bertanya kepada Nabi Adam, hei Adam, engkau bertobat kepadaku, mohon ampunan kepadaku, menyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad. Bukankah Muhammad belum aku lahirkan? Bukankah Muhammad belum aku utus? Dari mana engkau tahu tentang Muhammad? Nabi Adam menjawab, lamma khalaqtani rafa'tu rasyal ars faidan maktubun bihi la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tatkala engkau menciptakan aku, engkau menciupkan ruh ke tubuhku, lalu kemudian aku mengangkatkan kepala ke aras, aku melihat di pintu aras, aku melihat di dinding aras, aku melihat di tiang aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari itu aku yakin tidaklah itu satu nama didampingkan dengan namamu, kecuali orang yang punya itu nama adalah orang istimewa di sisimu, sangat agung, sangat mulia, tinggi derajatnya, dan ketinggiannya tidak bisa dibandingkan, dikalahkan, ditandingkan dengan siapapun. Apa kata sodakta ya Adam, benar engkau Adam. Wala huwa akhirun nabi min dzurriyyatik walau lahu ma ghafartuka ma khalaqtuka. Benar engkau Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu, dari cucumu, dari cicitmu. Kalau bukan karena aku ciptakan dia, aku tidak akan ciptakan kamu dan tidak akan ciptakan seluruh alam. Sebagaimana dijelaskan oleh Qudsi, walau laka lama khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena aku ciptakan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh makhluk. Allah menciptakan terlebih dahulu nurun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang lain setelah beliau. Alhamdulillah. Bersyukur kita jadi umat, bergembira kita jadi umat. Di dalam satu kesempatan beliau berkumpul dengan para sahabat, lalu kemudian beliau bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ambiuni bi afdali ahlul iman, bi afdali ahli iman imanan. Kabarkan kepadaku, sebutkan di depanku, siapakah di antara ahli-ahli iman yang sangat istimewa keimanannya. Para sahabat menjawab, humul malaikah, tentulah mereka adalah para malaikat, karena mereka diciptakan hanya untuk mentaatimu ya Allah. Apa kata
taat kepada wajar iman mereka hebat. Memang mereka diciptakan hanya untuk taat saja. Coba yang lainnya, apa kata sahabat humul anbiya? Apakah mereka para nabi? Apa kata Allah? Wajar kalau para nabi mulia. Memang mereka dapat bimbingan Allah langsung turun wahyu datang kepada mereka. Wajar nabi itu imannya tinggi dan mulia, istimewa. Coba yang lainnya, apa kata sahabat humus syuhada? Apakah orang yang mati syahid? Apa kata Allah? Wajar orang yang mati syahid hebat imannya. Mereka dapat bimbingan nabinya langsung. Coba yang lain. Baru kata sahabat manhum ya Rasulullah. Kalau ternyata mereka bukan para malaikat, ternyata mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, siapa mereka ya Rasul? Kabarkan kepadaku yang paling istimewa keimanannya. Apa kata Nabi? Mereka yang istimewa keimanannya alladzina fi ashabil rijal ya'tuna bim ba'di wa lam yarawni wa yajiduna warqalatu alla fayakruna bima fi wa ya'maluna bima fi fahaulai ahlul imanan. Mereka adalah yang sekarang masih tersimpan dalam tulang rusuknya kaum laki-laki. Mereka akan lahir setelah aku, mereka akan datang setelah peninggalanku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah duduk dengan aku. Mereka hanya sekedar menemukan tulisan-tulisan di dalam kertas Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka mempelajarinya, mereka membacanya, mereka mengamalkan isi kandungannya. Mereka itulah orang-orang ahli iman yang sangat istimewa keimanannya. Ini adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini hadis yang dimaksud adalah untuk umat Nabi di akhir zaman. Insya Allah termasuk kita dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam satu kesempatan dikatakan waditu anni laqaitu ummati waditu anni laqaitu ikhwani. Aku sangat rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, engkau mengatakan ingin berjumpa dengan saudara, bukankah kami saudaramu? Apa kata Nabi? Bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku, melainkan kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu kemudian siapa ya Rasul yang dimaksud dengan saudaramu? Apa kata Nabi? Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah yang beriman kepadaku, menerima kerasulanku, menjalankan syariat, menjalankan sunnahku. Padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak pernah berkumpul dengan aku. Satu sahabat namanya Abu Ubadah bin Samit berdua dengan sahabat Abi Jumah datang kepada Nabi. Dia merasa bangga, merasa gembira. Bagaimana tidak bangga, bagaimana tidak gembira? Hari-hari duduk dengan Nabi, hari-hari jumpa Nabi, hari-hari menikmati indahnya wajah Nabi. Lalu kemudian kata Ubadah bin Samit, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih hebat daripada kami tentang keimanannya? Apa kata Nabi? Nah, ada. Siapa mereka ya Rasul? Kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni wa yu'minuna bi. Mereka yang akan datang setelah aku, mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku. Saya tanya di sini, adakah di sini yang pernah duduk dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, makan bareng sama Nabi, menyaksikan wahyu turun kepada Nabi? Saya yakin tidak ada yang pernah. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang mimpi berjumpa dengan Nabi pun belum pernah. Mana mungkin jumpa Nabi sebelum tidur yang dimainkan Facebook? Gak sempat ada tidur, terus WA-an, terus grup-grupan, terus WeChat-WeChatan, terus setting-settingan, terus upload-uploadan. Tidur bukan jumpa Nabi, jumpa hantu. Gak apa-apa kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan tidak pernah
bermimpi dengan Nabi, tetapi targetkan setiap kita sebelum mati paling tidak satu kali mimpi berjumpa dengan Nabi. Amin ya Allah. Pun kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sekalipun tidak dalam mimpi, insya Allah duduknya kita di sini. Bukan karena apa-apa, karena kita cinta kepada Nabi, karena kita iman kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti Nabi kenal kepada kita, memberikan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ini saking cintanya Nabi kepada ini umat. Nabi sanggup berkorban demi ini umat. Nabi sanggup kelaparan demi ini umat. Bukan cuma satu hari kelaparan, berbulan-bulan Nabi tidak makan, Pak. Bahkan Nabi tidak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. 1 hari lapar, 1 hari kenyang, itu pun jarang ditemukan. Itu kan bukan 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Di sini kenyang, di sana kenyang. Saya lepas Jumat tadi di Ketapang itu, ternyata tetangga sebelah itu masak. Begitu masak saya diundang ke Ustaz sini makan banyak saya. Belum lama datang ke sini sudah disiapkan lagi tempat tolong, makan banyak lagi. Gak tahu lepas bayar mungkin makan lagi. Makan dan makan, kenyang dan kenyang. Tapi Nabi 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Bahkan pernah selama 3 purnama dapur Nabi tidak pernah berasap. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang mau dibasar, Pak. Di dalam satu kesempatan ada 1 orang sahabat kekasih Nabi yang paling dekat di antara Sayyidina Umar bin Khattab, keluar dari rumah di siang hari karena kelaparan. Pergilah ke masjid dengan harapan berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, karena kebiasaan Abu Bakar suka ngajak makan. Balik di masjid, duduk di masjid, tidak lama kemudian harapan pun memang tiba. Datanglah Abu Bakar. Alhamdulillah dalam hatinya ada Abu Bakar datang, mungkin dia mengajak saya makan. Ternyata Abu Bakar datang pun kelaparan juga. Tidak lama kemudian Nabi datang mendapati kedua kekasihnya, kedua sahabatnya sudah berada dalam masjid. Apa kata Nabi yang membuat kalian keluar saat ini? Kata ini sahabat, ya Rasulullah, la ilaha illallah. Lalu kemudian dipotongnya, di kulitnya, diirisnya kulitnya, dimasukkan dalam kuali, dikasih rempah, direndam. Lalu setelah matang dihidangkan. Ketika dihidangkan, Nabi ngambil 1 mangkok. Kata Nabi, tolong antarkan ini 1 mangkok kepada putriku yang sangat kucintai, Sayyidatina Fatimah, karena dia sudah 3 hari belum ketemu dengan makan. Masya Allah. Abahnya lapar, anaknya lapar, sahabatnya lapar, kami umat. Tetapi hari itu kekenyangan, hari-hari kekenyangan, bahkan macam-macam penyakit diabetes lah, apalagi asam urat lah, apalagi kolesterol lah. Mana tak diabetes, kolesterol, pagi petang makan terus. Nabi itu nggak ada penyakit diabetes, nggak ada kolesterol, wajar 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Jadi kalau ingin hilang itu penyakit, coba ikut Nabi, 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Paling tidak jangan makan kalau belum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bersedia insya Allah? Sayyidatina Fatimah kelaparan. Pernah dalam satu kesempatan Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah, ngetuk pintu, assalamualaikum. Tetapi Nabi tidak mendapatkan jawaban dari putri yang dicintainya. Ketuk lagi, assalamualaikum. 2 kali pun belum ada jawaban. Assalamualaikum. 3 kali pun belum ada jawaban. Sekalipun ke rumah putrinya, gak berani masuk kalau gak ada jawaban. Ini menjelaskan masuk rumah siapapun, sekalipun rumah kita, tentu ucapan salam. Kadang-kadang kita nyelonong ke dapur. Siapa nih? Kadang kita ucap Assalamualaikum, bisa ngolong-ngolong mah gitu. Ya Allah, kita sebuju-bujunya salam ngolong kata dia. Sekali dia keluar, ya Allah Bapak, saya sakit tangga saya.
Nabi mengucapkan salam, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Nabi pun pulang. Ternyata tidak lama kemudian Sayyidah Aisyah dalam keadaan membesok membuka pintu dengan perlahan. Maka Nabi menoleh, Fatimah, kenapa engkau tidak jawab salam aku? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Rasulullah, saya tidak lagi mampu mengucapkan salam, tidak lagi bisa keluar suara karena berhari-hari saya kelaparan. Untuk apa mereka kelaparan? Jelas demi umat. Bagaimana Nabi itu kalau lapar, sahabatnya diganjal dengan satu batu, diganjal dengan dua batu. Nabi lebih hebat lagi, diganjal dengan 3 batu di perutnya. Kalau sekarang kita bukan 1 batu, bukan 2 batu, bukan 3 batu, tapi diganjal dengan 2-3 piring nasi. La ilaha illallah. Betapa Nabi cinta kepada itu. Di dalam satu kesempatan Rasulullah datang ke rumah istrinya Sayyidatina Aisyah. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah melihat wajah Nabi begitu sejuknya. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, doa untuk aku, khusus untuk apa kata Nabi, ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Gembira Sayyidah Aisyah luar biasa. Saking gembiranya terhuyung-huyung jatuhlah kepalanya di pangkuan yang mulia. Bagian bertanya, ya Fatimah Aisyah, kenapa kau begitu gembira? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, bagaimana tidak gembira, Rasul Allah, kekasih Allah telah mendoakan aku secara khusus. Apa kata Sayyidah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, doa yang aku tadi panjatkan untukmu, doa itu pula yang aku mohonkan kepada untuk seluruh umatku setelah aku melaksanakan sholat maghrib. Di dalam satu kesempatan Nabi pernah, ternyata orang Taif tidak rela melihat Nabi Muhammad keluar dari Taif dalam keadaan selamat. Akhirnya mereka semua kompak, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak, ngambil batu melempar Nabi dengan batu. Sampai-sampai dari bibir Nabi, dari pelipis Nabi keluar darah. Dan itu darah ditampung oleh Nabi, itu darah disekap oleh Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menyeka itu darah? Kenapa engkau menampung itu darah? Apa kata Nabi? Aku takut darahku jatuh di tanah Taif ini. Seandainya darahku jatuh di tanah Taif ini, Allah akan murka, Allah akan menenggelamkan tanah Taif ini. Nabi cinta pada itu. Dan ternyata kecintaan Nabi kepada umat bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Bagaimana ketika Nabi sakaratil maut, hari Senin pagi hari, datang seorang tamu ketuk pintu, assalamualaikum. Keringat, Nabi bercucuran keringat, dan wajah Nabi begitu kesakitan, begitu kepayahan. Seraya kata Nabi, beginikah sakitnya dicabut nyawa, ya Allah. Ya Allah, cukuplah engkau menimpakan sakitnya dicabut nyawa kepadaku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Dalam kondisi yang sangat kritis, yang Nabi ingat bukan anaknya, bukan cucunya, bukan yang lain, tetapi umatnya. Terus ditarik sampailah tenggorokan, kakulah badan Nabi, dinginlah dada Nabi. Yang ada tinggal tenggorokan, mulut bergerak-gerak. Mulut yang mulia bergerak-gerak. Maka Sayyidina Ali mendekatkan telinga ke mulut yang mulia. Apa yang dipesan Nabi? Di antaranya ummati, ummati, ummati. Yang dipesankan Nabi adalah umat, saudara. Ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti orang yang pertama akan bangkit dari kuburan adalah Nabi. Jibril datang, malaikat Jibril, malaikat Mikail datang, dan beberapa orang malaikat membangkitkan Nabi. Nabi bangkit dan masih bertanah. Nabi menibaskan badannya, lalu kemudian dikasih pakaian sutra dari surga. Siapa yang pertama ditanyakan, kaifa ummati, aina ummati, bagaimana kondisi umatku dan di mana sekarang umat? Begitu Nabi bangkit dari kubur, yang pertama ditanyakan adalah umat. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Nabi sayang kepada ini umat, betapa Nabi cinta kepada ini umat. Dan terakhir saya sampaikan, saudara, saya baca dalam kitab
Ad-Dakoikul Ahmad, bahwa nanti di akhirat ada seorang hamba beriman. Banyak hamba yang beriman kepada Allah, tetapi hari-hari dia maksiat kepada Allah. Akhirnya dia divonis oleh Allah masuk ke neraka. Yang lain sudah masuk surga semua, tinggal mereka-mereka yang ada iman tetapi tidak pernah beramal. Mereka berzikir, nyebut-nyebut nama Allah. Apa dalam zikirnya? Apa dalam pujiannya? Yang pertama mereka katakan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan. Mereka mengumandangkan itu, zikir dengan itu asma selama 1000 tahun. Tetapi belum ada jawaban. Akhirnya zikirnya, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. 1000 tahun menzikirkan kalimat itu, tetapi juga belum ada pertolongan. Akhirnya mereka berzikir, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Mereka mengucapkan itu, melantunkan itu di dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Dan Allah sangat tahu, sangat paham kondisi mereka. Allah panggil malaikat Jibril, Wahai Jibril, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad yang beriman tetapi berdosa? Apa kata Jibril? Ya Allah, Engkau lebih tahu daripada aku. Kata Allah, Jibril, datang kamu ke neraka sana dan berkabar kepada penjaga neraka, malaikat Malik. Maka Jibril turun ke jahanam, ketemu malaikat Malik. Malaikat Malik sedang duduk di atas mimbar yang terbuat dari api jahanam. Terheran-heran malaikat Malik melihat Jibril datang ke neraka, langsung berdiri. Malaikat Malik itu menghormati malaikat Jibril. Malaikat Malik wajahnya begitu serem, bengis, kejam, gak pernah senyum, apalagi ketawa. Kata malaikat Malik, Wahai Jibril, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Apa kata Jibril? Wahai Malik, saya ingin bertanya, ingin tahu bagaimana keadaan umat Muhammad yang dulu ketika di dunia beriman tapi bermaksiat kepada Allah. Kata malaikat Malik, Wahai Jibril, mereka sekarang sedang kesakitan, sedang kesusahan. Mereka berada di tempat yang sangat sempit. Apa kata Jibril? Bawa aku ke sana, aku ingin melihat mereka. Dibawalah malaikat Jibril ke tempat ini. Umat Nabi Muhammad yang berzikir tadi, langsung dibuka hijab. Begitu berbuka hijab, maka orang-orang yang di neraka daripada umat Nabi Muhammad terheran-heran melihat ada malaikat yang begitu hebat wajahnya, indah wajahnya. Mereka katakan, kamu itu siapa? Engkau itu siapa? Selamanya saya belum pernah melihat orang yang wajahnya begitu indah, seindahnya engkau. Apa kata Malik? Ini adalah malaikat Jibril yang ketika di dunia dulu Nabi masih hidup mendampingi Nabi untuk menurunkan wahyu. Begitu mendengar malaikat Jibril, apa kata umat Nabi Muhammad? Wa Muhammadah, wa Muhammadah, wahai Jibril, di mana Nabi Muhammad? Dia tinggalkan aku di neraka, dia biarkan aku di neraka, dia lupa kepada aku di neraka. Tolong sampaikan Jibril salamku kepada nabiku Nabi Muhammad. Gak tahan malaikat Jibril menangis sejadi-jadinya. Malaikat Jibril melihat kondisi umat menangis, Pak. Pulanglah malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya, Wahai Jibril, apa yang kau dapati daripada umat Nabi Muhammad? Mereka sedang kesakitan, ya Allah. Mereka sedang kesusahan, ya Allah. Adakah permintaan mereka? Permintaan mereka ingin salam mereka disampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghadap Nabi masih dalam kondisi menangis. Terheran-heran Nabi, Wahai Jibril, kenapa engkau datang dalam keadaan menangis? Begitu sedihnya. Apa kata Jibril? Muhammad, aku baru pulang dari neraka jahanam, berjumpa dengan umatku dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan kesusahan, dan aku datang ke sini menyampaikan salam daripada umatmu. Baginda Nabi langsung menangis pingsan, sayang kepada ini umat. Setelah pingsan beliau sadar, beliau mohon kepada Ya Rabb, ummati ya Allah, umatku ya Allah. Apa
Apa kata Nabi? Wahai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, permintaanmu aku terima, ucapanmu aku dengar, syafaatku untuk umat aku terima. Silahkan kau turun, ambil mereka. Turunlah Nabi Muhammad langsung ke neraka jahanam, menjemput umatnya yang sedang di neraka jahanam. Langsung dibawa. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika di dunia mereka gak pernah sholat, mereka gak pernah puasa, apalagi zakat dan haji yang berat-berat. Sekedar sholat dan puasa saja yang ringan gak pernah. Tetapi dalam hati mereka ada iman. Langsung Nabi turun tangan, dimasukkanlah ke dalam satu air kehidupan. Tumbuhlah manusia, laki-laki dan wanita yang begitu ganteng, cantik, sehat, segar, bugar, dimasukkan dalam surga. Surganya 10 kali lipat dunia.